Oke, baik, perkenalkan saya Subhalo. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang eh, klasifikasi citra. Jadi sini citra yang kami ambil yaitu citra buah dengan pemrosesan segmentasi citra. Yang pertama di sini yang akan dijelaskan tentang pemesan objek daun dari background citra asli. Jadi sini kita lihat datasetnya. Di sini jumlah datasetnya ada 13 dengan satu datasetnya berjumlah 16 foto. Di sini ada jeruk, jambu, labu, lombok, nangka, pepaya, pisang, terong, wortel, dan tomat. Kita masuk ke script. Di sini kita akan jelaskan tentang manfaat dari script yang tertera. Jadi di sini untuk identifikasi karakteristik, di sini karakteristik unik pada proses ekstraksi fitur membantu mengidentifikasi setiap jenis buah dalam citra. Jadi fitur-fitur ini mencerminkan pola, bentuk, tekstur atau warna yang khas dari buah tersebut. Dengan mengungkapkan karakteristik ini, proses klasifikasi dapat lebih akurat dalam membedakan satu jenis buah dari buah yang lainnya. Kemudian pengurangan dimensi. Citra buah seringkali memiliki dimensi yang tinggi dengan informasi yang kompleks. Proses ekstraksi fitur ini membantu mengurangi dimensi data dan mengambil fitur-fitur yang paling relevan dan informatif. Hal ini mengurangi kompleksitas dan kebutuhan pemrosesan data. Kemudian peningkatan keakuratan klasifikasi dengan menggunakan fitur yang relevan dan informatif. Proses ekstraksi fitur meningkatkan keakuratan klasifikasi citra buah. Fitur-fitur tersebut membantu dalam membangun model klasifikasi yang mampu membedakan dengan lebih baik antara jenis buah yang berbeda. Jadi sini ada 13 jenis buah, dan ekstraksi fitur membantu memperbaiki kemampuan klasifikasi dalam mengenali dan mengklasifikasi buah dengan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian pengurangan efek variabilistis. Jadi variabilistis dalam pengambilan gambar seperti sudut, kemudian dari segi pencahayaan, skala, dan rotasi, itu juga dapat mempengaruhi tampilan citra buah dengan ekstraksi fitur yang tepat. Fitur-fitur yang diambil dari dapat mempertahankan informasi yang relevan terlepas dari variasi tersebut. Ini membantu mengurangi efek variabilitas dalam klasifikasi citra buah sehingga menghasilkan model yang lebih stabil dan konsisten. Kemudian peningkatan interpretabilitas. Dalam beberapa kasus, ekstraksi fitur juga dapat membantu meningkatkan interpretabilitas atau pemahaman tentang citra buah. Misalnya fitur-fitur seperti bentuk atau tekstur buah yang diekstrak dapat memberikan wawasan tentang karakteristik fisik atau struktural dari buah tersebut, seperti karakteristik buah jeruk beda dengan cabai, sehingga hal ini dapat berguna dalam analisis lanjutan atau pengambilan keputusan terkait jenis citra buah. Kita masuk berikutnya. Di sini hasil akhir adanya perbedaan warna dominan dan komponen.
Jadi dalam ekstraksi fitur tekstur pada citra di sini langkah-langkah yang pertama yaitu kita mengumpulkan dataset. Jadi citra buah yang berisi gambar-gambar yang tadi sudah saya buka, itu cara pencahayaan dan ukuran dan variasi lainnya untuk menghasilkan representasi yang komprehensif dari setiap jenis buah. Pre-processing citra sebelum ekstraksi belum dilakukan. Citra buah dalam dataset perlu melalui tahap pre-processing untuk memastikan bahwa kualitas dan konsisten citra, ukuran dan penjajaran citra itu harus benar-benar akurat. Kemudian peningkatan kontras dan ketajaman citra itu juga sangat penting untuk membaca jenis-jenis buah yang ada di dalam 13 dataset ini. Kemudian segmentasi citra. Jadi segmentasi citra dalam beberapa kasus citra perlu disegmentasi untuk memisahkan buah dari latar belakang. Jadi di situ kita akan hapus backgroundnya. Kemudian warna atau metode segmentasi lanjutan seperti pengolahan citra berbasis tekstur dapat digunakan untuk tujuan ini. Jadi proses ekstraksi berikut yaitu seleksi fitur. Jadi setelah fitur-fitur diekstraksi, langkah-langkah selanjutnya adalah seleksi fitur. Ini melibatkan pemilihan fitur-fitur yang paling relevan dan informatif untuk klasifikasi teknik seperti analisis komponen utama atau PCA, analisis diskriminan linear atau LIDA, atau metode seleksi fitur berbasis informasi seperti information again atau mutual informasi dapat digunakan untuk memilih fitur yang paling signifikan. Di sini kita akan masuk ke script. Saya akan jelaskan sedikit dari script yang ada. Yang pertama dari import CV2. Import CV2 merupakan pustaka OpenCV yang umum digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan gambar. Kemudian di sini ada NumPy. Jadi NumPy merupakan pustaka atau fundamental untuk komputasi numerik di Python. Kemudian ada XLSXWrite merupakan pustaka untuk membuat file Excel dalam format XLSX seperti ini. Jadi file akan terbentuk dalam file tersebut. Kemudian lanjut. Kemudian collection. Jadi collection itu merupakan modul yang menyediakan tipe data kontainer khusus. Jadi tipe data kontainer khusus. Kemudian schematic fitur itu untuk membuat berbagai metode ekstraksi fitur untuk tugas analisis gambar seperti graphcometric dan graph untuk analisis tekstur dari dataset yang kita kumpulkan. Kemudian dari segi schematic measure untuk menyediakan fungsi mengukur properti pada daerah berlabel dalam gambar, termasuk label region prop dan region props table. Kemudian lanjut scalar cluster membuat algoritma pengelompokan seperti algoritma Siemens. Oke, jadi itu sekedar kita di sini kita akan masuk dalam penginstalan.
Oke, di sini kita akan langsung run untuk menampilkan di terminal. Jadi pastikan kita sudah terkonek di WiFi.